Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pembelajar dimanapun berada. Kali ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai metode ilmiah. Nah, materi ini merupakan lanjutan bab ruang lingkup biologi di kelas 10 SMA. Dan saya akan awali pembahasan kali ini dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur yang relevan, peserta didik diharapkan mampu memahami dengan baik langkah-langkah metode ilmiah dan mengimplementasikannya dalam sebuah penelitian dengan tepat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi metode ilmiah. Metode ilmiah secara sederhana terdiri dari dua kata, yaitu metode dan juga ilmiah. Metode bermakna cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan makna dari kata ilmiah sendiri adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, secara sederhana, metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan kaidah ilmu pengetahuan, dan tentu langkah-langkah tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan atau seorang akademisi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sikap ilmiah. Selaku ilmuwan, pembelajar maupun akademisi, kita tentu harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki yang pertama adalah memiliki hasrat ingin tahu terhadap fenomena atau gejala yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian, kita juga harus memiliki sikap rendah hati atau tidak sombong terhadap kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga harus memiliki sikap jujur, kemudian bersikap terbuka terhadap perubahan, terbuka terhadap ide gagasan yang baru. Kemudian kita juga harus memiliki sikap teliti, ya, baik teliti dalam menjalankan proses eksperimen atau penelitian, atau teliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan eksperimen atau penelitian. Kemudian selanjutnya, sikap ilmiah yang harus kita miliki adalah mampu melakukan pendekatan positif pada kegagalan. Ini maknanya ketika dalam kegiatan eksperimen atau penelitian kita mengalami kegagalan, kita tetap optimis, kita tetap mau untuk melakukan kembali eksperimen tersebut sehingga mendapatkan hasil yang sukses seperti itu. Kemudian kita juga harus memiliki sikap mau mempertimbangkan data baru dan juga objektif. Ini artinya bahwa kita harus bersikap sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Objektif itu maknanya kita mengatakan sesuatu berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kriteria metode ilmiah. Tentu segala sesuatu ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan fakta, ya, bebas dari prasangka, tidak ada dugaan-dugaan yang buruk terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian menggunakan prinsip analisis, artinya segala sesuatu yang dihasilkan dalam ilmu pengetahuan itu merupakan pencermatan hasil analisis dari data dan fakta yang ditemukan, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, artinya berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemudian menggunakan data kuantitatif, artinya data yang bersifat angka. Selanjutnya, pembahasan mengenai tahapan metode ilmiah. Secara sederhana, metode ilmiah itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini maknanya adalah identifikasi masalah dan menyusun pernyataan. Dan rumusan masalah disusun berdasarkan pertanyaan menggunakan prinsip pertanyaan, yaitu 5W1H. Selanjutnya yaitu membaca literatur. Setelah kita memiliki rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan juga pernyataan, selanjutnya kita harus mengumpulkan literatur atau landasan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang kita kaji. Ya, baik itu dari sumber observasi, membaca buku referensi, membaca jurnal penelitian, atau bertanya kepada ahli. Selanjutnya membuat hipotesis, mengajukan dugaan ilmiah berdasarkan penelitian. Setelah membuat hipotesis, selanjutnya
menyiapkan eksperimen dan melaksanakan eksperimen berdasarkan rumusan variabel penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yang merupakan interpretasi hasil dan melaporkannya dalam bentuk tulisan berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai contoh penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menentukan atau menemukan gejala biologi terlebih dahulu yang ditemukan melalui pengamatan atau observasi di lingkungan sekitar kita. Yang saya contohkan di sini adalah misalkan ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman bahwa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Ini merupakan gejala biologi yang ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, merumuskan masalah. Setelah kita menemukan gejala biologi, kita rumuskan masalah tersebut menggunakan kalimat pertanyaan. Ya, misalkan di sini saya contohkan mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Dan yang kedua, berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi. Nah, ini merupakan contoh rumusan masalah dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Nah, pada tahapan merumuskan hipotesis, ini tentu harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini harus menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian, hipotesis juga harus dinyatakan dalam kalimat pernyataan dan dinyatakan dengan kalimat singkat dan juga jelas. Nah, seperti contoh, kalimat hipotesis yang saya gunakan di sini adalah ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur atau daun kelapa muda yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet. Nah, ini merupakan hipotesis atau dugaan sementara terhadap gejala biologi yang ditemukan. Langkah keempat yaitu membuat rencana penelitian. Nah, dalam tahapan ini kita harus merumuskan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian yang terdapat dalam sebuah eksperimen atau percobaan ini ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja atau dibuat berbeda. Nah, secara sederhana variabel bebas ini adalah penyebab dari percobaan. Nah, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Secara sederhananya adalah variabel yang tengah diobservasi. Di sini saya mencontohkan variabel bebas mengenai ketupat adalah berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Sedangkan variabel terikat yaitu waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk. Nah, di sini penentuan jenis perlakuan yang dilakukan adalah dibungkus daun pisang, dibungkus janur, dan nasi tidak dibungkus. Tahapan berikutnya yaitu tahapan kelima, yaitu melaksanakan penelitian. Nah, melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur yang sudah dirancang, baik alat, bahan, dan juga tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Tahapan keenam yaitu mengumpulkan data dari hasil eksperimen atau percobaan yang dilakukan berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. Maka berikutnya adalah kita harus mendapatkan data melalui tabel pengamatan yang sesuai dengan variabel, ya. Kemudian di tahapan yang ketujuh yaitu menganalisis data. Data yang kita dapat melalui hasil pengamatan terhadap variabel yang ditentukan, ya. Selanjutnya kita mendapatkan data baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif untuk dianalisis dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian yang kita lakukan, mengenai rumusan masalah yang kita tentukan di awal. Tahapan ke-8 yaitu menyusun laporan. Nah, di dalam menyusun laporan kita harus memuat minimal mengenai pendahuluan penelitian yang kita lakukan, metodologi penelitian yang kita lakukan, hasil penelitian yang kita dapatkan berdasarkan percobaan yang dilakukan,
kemudian kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan sebagai rujukan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan ke-9, mempresentasikan laporan. Nah, hasil laporan dari penelitian yang kita lakukan itu dipresentasikan baik melalui forum diskusi maupun forum seminar. Pembahasan terakhir yaitu mengenai sistematika penyusunan laporan. Nah, ketika kita selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau percobaan ataupun eksperimen, nah, dalam menyusun laporan kita harus memperhatikan sistematikanya. Jadi sistematika tersebut terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal ini, komponen yang terdapat dalam penyusunan laporan adalah terdapat halaman, judul atau cover, dan juga kata pengantar serta daftar isi. Nah, sedangkan di bagian isi itu harus memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan di bagian berikutnya terdapat tinjauan pustaka atau biasanya di bab 2. Tinjauan pustaka ini berisi landasan teori dan juga hipotesis. Di bagian isi berikutnya yaitu ada alat dan bahan penelitian atau metode penelitian, kemudian ada bagian pembahasan hasil, dan juga bagian yang kelima adalah kesimpulan dan juga saran. Dan di bagian akhir dari sistematika penyusunan laporan adalah terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Baik sahabat pembelajar dimanapun berada, demikian pembahasan materi metode ilmiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.